Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat dan karena Allah yang sangat besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidz, para bini sepuh, para saudara-saudara rahimakumullah. Yang membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah salah satunya contohnya ya, ketika binatang misalnya kucing atau monyet misalnya diberikan makan itu langsung dia mengambil makanan tersebut atau memakannya tanpa bertanya lagi ini makanan punya siapa dan seterusnya ya. Nah, kalau manusia itu ketika diberi makanan, diberi hidangan yang enak misalnya, itu belum tentu langsung dimakan, karena manusia itu mengikuti aturan. Disajikan makanan yang terlihatnya enak, kalau misalnya itu yang disajikan adalah misalnya daging babi misalnya, ya maka tidak dimakan untuk orang Islam ya. Sama dengan orang yang beragama lain juga ada pantangan-pantangan tertentu kan, artinya ada aturan-aturan tertentu. Jadi yang membedakan manusia dan binatang itu salah satunya yaitu kalau binatang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan nalurinya ya langsung saja di tempat itu langsung dilaksanakan ya. Kalau misalnya manusia itu ya difikirkan dulu punya siapa, terus kalau misalnya itu makanan apa dan seterusnya. Nah, maka Allah itu memberikan aturan kepada manusia untuk mengatur ya, dari zaman dulu Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat nanti ya, manusia itu potensinya hanya dua itu saja, yaitu memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan naluri, hanya dua itu saja. Hanya ya Allah itu memberikan aturan bagaimana cara memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan nalurinya itu. Tidak asal makanan langsung dimakan, tidak asal misalnya ada wanita langsung dipenuhi dan seterusnya. Tidak seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang Allah turunkan, dan aturan yang Allah turunkan itu pasti baik. Aturan yang Allah turunkan itu pasti baik. Walaupun manusia bisa jadi memandang itu buruk atau itu tidak disukai, dan dorongan manusia itu kan tentang perbuatan, tentang suluk ya. Itu dari pertama mafahim ya, pertama pemahaman.
Kemudian yang kedua, senang tidak senangnya, senang tidak senang, atau bisa jadi ada yang lebih disenangi gitu, atau terhalang sesuatu. Contohnya misalnya kita hadir di masjid ini sholat subuh. Sholat subuh itu kita melaksanakan sholat subuh karena kita yakin bahwa ini adalah baik bagi kita. Minimal ya baik bagi akhirat kita. Kalaupun misalnya secara duniawi sholat subuh itu misalnya menghabiskan banyak waktu, kemudian mengganggu waktu tidur dan seterusnya, maka minimal kita melaksanakan sholat subuh berjamaah itu baik bagi kita di akhirat. Pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Dan kita menyenangi atau kita senang dengan aktivitas sholat subuh tersebut, yaitu dorongan manusia seperti itu. Jadi ada paham secara pemikiran paham, kemudian dia itu senang, manusia itu senang melakukan sesuatu. Nah, tetapi sebenarnya yang harusnya menjadi dasar utama kita yaitu bukan senang tidak senangnya itu, tapi pemahaman itu. Paham tentang apa yang kita lakukan. Paham tentang apa yang kita lakukan itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang meskipun tidak menyenangkan ya. Kurhun, tidak menyenangkan, meskipun kamu benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khair lakum. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Allah itu menurunkan syariat berupa perang, walaupun nanti perang itu ada kondisi-kondisinya, yaitu apakah perang itu berupa ofensif atau menyerang, dan itu hanya dilakukan oleh negara ya. Kemudian apakah defensif atau bertahan. Bertahan itu ya ketika diserang, seperti di Palestina itu. Seperti Palestina diserang ya ada kewajiban untuk berperang. Perang itu tidak disukai oleh manusia, tidak disenangi oleh manusia. Tapi Allah menyatakan perang itu baik. Perang itu baik. Artinya dan di akhir ayatnya kan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Baiknya itu ya yang lebih tahu itu Allah. Baik dan buruknya itu Allah yang lebih tahu. Perang itu baik. Perang itu baik. Padahal manusia tidak menyukai. Analoginya misalnya contoh. Ada seorang balita misalnya. Ada seorang balita bermain-main ataupun main-main di jalan raya. Kemudian orang tuanya ketika melihat balita tersebut main di jalan raya langsung mengambilnya dan bisa jadi bayi tersebut nangis
balita tersebut nangis karena dilarang untuk bermain di jalan raya. Secara senang tidak senang kan bayi itu atau balita itu tidak senang gitu, nangis tidak senang dengan perlakuan orang tua itu. Tetapi orang tua mengetahui kalau misalnya bayi atau balita tersebut bermain di jalan bisa jadi berpotensi tertabrak motor atau tertabrak mobil dan seterusnya. Itu analoginya kurang lebih seperti itu. Orang tua tadi ya lebih mengetahui bahwa bermain di jalan raya itu tidak baik bagi balita. Tetapi balita mah senang-senang saja, mainan, melihat motor lewat, melihat mobil lewat dan seterusnya, senang-senang saja. Tapi karena orang tua itu lebih mengetahui, maka dilarang untuk bermain di jalan raya tersebut. Dan Allah itu ya seperti itu gitu. Allah itu mengetahui bagi manusia ini baik, ini buruk. Maka semua syariat yang Allah turunkan itu ya pasti baik. Semua syariat yang Allah turunkan yang diwajibkan kepada manusia itu pasti baik, pasti baik. Tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang buruk. Maka ketika akal kita tidak nyampe atau belum nyampe bahwa ini adalah syariat yang baik, bahwa perang misalnya adalah syariat yang baik, bahwa sholat ada syariat yang baik, maka ya sudah dijalani saja dulu sami'na wa ta'na gitu. Dijalani dulu karena itu pilihan Allah, karena itu Allah memberikan syariat itu sudah pasti baik. Walaupun di dalam hatinya gerundel misalnya, orang senang, sengit dan seterusnya. Tapi ya tidak boleh seperti itu. Kita harus mengikuti apa yang Allah sudah tetapkan dan kita dalam posisi menaati Allah, kita dalam posisi bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wallahu minkum wallahu a'lam bissawab. Wastaghfirullah khairan.